Selamat bertemu kembali di Insight Talk bersama saya Setiawansi. Pernahkah Anda mendengar istilah The Mental Harmony Puzzle? Mental Harmony Puzzle adalah perangkap yang menjebak otak kita untuk masuk ke dalamnya tanpa kita sadari, persis seperti ketika kita bermain puzzle atau menyusun puzzle. Ketika kita menyusun puzzle, apa yang terjadi adalah, misalnya contoh seperti ini puzzle-nya. Gambar puzzle yang harus kita susun menjadi gambar yang tercetak di otak kita. Ketika kita mencoba menyelesaikan puzzle, gambar di otak kita tersebut menjadi acuan atau referensi. Setiap keping puzzle yang kita dapatkan akan kita seleksi dulu. Jika sesuai dengan gambaran yang ada di otak kita, kita pasang, dan jika tidak sesuai dengan gambar kita singkirkan dulu. Selama menjalani proses ini, pikiran atau otak kita itu merasakan harmoni. Ada keselarasan atau harmoni di pikiran atau otak kita. Inilah mental harmony. Dalam menyusun puzzle, kita melibatkan bukan saja kesadaran kita, tetapi juga bawah sadar kita yang prosesnya tidak kita sadari sama sekali. Salah satu proses bawah sadar yang tidak kita sadari ini adalah selective perception. Sama seperti saat kita menyusun puzzle, selective perception ini bekerja seperti filter. Semua informasi yang masuk ke mata kita, ke telinga kita, dan seterusnya, kita filter sesuai dengan gambaran yang ada di pikiran kita. Sehingga kita hanya melihat dan mendengar apa yang sesuai dengan gambar yang ada di pikiran kita tersebut. Inilah perangkap atau jebakannya. Jebakan The Mental Harmony Puzzle. Menurut Chehen Su. Jadi meskipun gambar di otak kita salah sekalipun, kita tetap akan melihat dan mendengar informasi yang seolah-olah bilang pada kita, nah bener kan? Persis seperti prediksi saya. Betul-betul parah karena kita bahkan tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sendiri salah. Lalu bagaimana jebakan The Mental Harmony Puzzle ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa amati berita-berita yang ada di media mainstream maupun media sosial, dan akan banyak kita temukan berita yang kadang saling bertentangan dan sering membuat kita bingung mana sebenarnya yang benar. Kita juga tahu ada pihak-pihak yang bertikai dan kita bingung siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah. Ambil contoh perseteruan misalnya, ini sekedar contoh, antara cebong dan kampret yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dulu, sekarang nggak ada, kata istri saya. Kegaduhan cebong dan kampret berlanjut karena masing-masing pihak terus ngotot mempertahankan gambar puzzle mereka lah yang benar dan mengajukan berbagai justifikasi dan alasan yang masuk akal. Bukan saja bagi mereka yang berseberangan, tetapi bahkan juga bagi kita. Kita penonton, tanpa kita sadari ikut mencocok-cocokkan keping-keping puzzle tersebut, cocok buat cebong atau cocok buat kampret. Contoh lain yang masih hangat akhir-akhir ini adalah Demokrat AHY versus Demokrat Muldoko. Terlepas dari akar masalah yang ada, kita juga bisa lihat betapa masing-masing pihak ngotot dengan kebenaran dalam tanda petik masing-masing. Pihak yang satu sibuk mengumpulkan keping-keping puzzle, menyusun gambar AHY yang berewokan, dan pihak lainnya menyusun gambar Muldoko. Yang kita tidak tahu adalah apakah mungkin akan muncul gambar puzzle
Pak Muldoko yang berewokan, kita nggak tahu itu. Benar-benar hiburan selama pandemi buat kita, tetapi semoga saja hiburan seperti ini tidak menjadi pandemi tersendiri. Karena negara lain sudah sibuk menyiapkan diri untuk membuat matahari sendiri atau menduduki planet lain sebagai pengganti bumi, tapi kita masih sibuk bertikai masalah Brexit atau tidak. Lebih baru lagi adalah It's Now or Never-nya Amin Rais tentang tudingan 4B Jokowi untuk mengokohkan kekuasaannya. Bullet, Bandit 3, Buzzers, dan Big Lie. Juga skenario Jokowi untuk 3 periode yang semakin ramai. Selective perception benar-benar menyebabkan orang gagal menangkap informasi yang kontradiktif yang sebenarnya sangat diperlukan untuk menguji gambar awal di otak kita. Yang muncul adalah confirmation bias, kecenderungan sistematik untuk hanya mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan kita dan menolak apapun yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di tengah lalu lintas berita yang simpang siur di sekeliling kita dan di tengah polusi informasi yang luar biasa seperti sekarang ini, kemungkinan bias seperti ini akan selalu ada dan akan semakin menggila. Sehingga akan sangatlah bijaksana bila kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab mau dan mampu menyikapinya dengan bijaksana pula dalam keterbatasan kita. Semoga energi, pikiran, dan waktu bangsa ini akan lebih terarah kepada hal-hal positif demi kemajuan bersama di masa-masa mendatang. Sampai bertemu di Inside Talk minggu depan, saya Setiawansyah undur diri. Terima kasih.